Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok
Dibagi waktu 10 menit untuk mencari. Nanti pemenangnya dilihat dari kedalaman materi, cara menyampaikannya, lalu ketepatan materi yang kalian sampaikan. Oke, waktunya 5 menit lagi. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Baik. Di sini kelompok mana terlebih dahulu yang ingin mempresentasikan hasilnya? Kelompok 1? Ya. Oke, sebelum kita silakan dulu terlebih dahulu Ibu Indah. Sebelum kita mempresentasikannya, kita reading terlebih dahulu agar kalian semangat untuk menyampaikan materi dari kelas renang kalian. Oke? Oke. Tepuk semangat dan dingduk. Sudah ada yang tahu? Jadi tepuk semangat dan ding ding ding, duk duk duk, ding ding ding, duk duk duk, semangat. Oke? Oke. Yang semangat ya, Nak? Oke. Tepuk semangat. Ding ding ding, duk duk duk, ding ding ding, duk duk duk, semangat. Oke, kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya maju, karena semuanya harus menjelaskan. Oke? Untuk kelompok 2, siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Oke? Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikannya. Baik, saya dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mendapat surat tahajud. Jadi surat tahajud itu adalah salah satu ibadah sunnah yang dilakukan pada malam hari. Yang lebih baik dilakukan pada sepertiga malam setelah tidur sebelum akhir. Oke. Yang lain tolong disimak. Jadi dari salat tahajud terdapat dalam Al-Quran surat Al-Quran ayat 9. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang tertinggi. Oke, selanjutnya. Adapun jumlah Tolong kuat suaranya, bukan lelaki ya. Adapun jumlah rakaat dan waktu pelaksanaan sholat tahajud adalah jumlah sholat tahajud itu biasanya orang melakukannya 8 rakaat atau lebih tergantung waktu dan kesempatan. Kemudian waktu pelaksanaan sholat tahajud itu dilaksanakan setelah tidur malam dan sebelum subuh. Oke. Jadi sholat tahajud itu memang sunnah tapi harus dikerjakan. Ya, dianjurkan dikerjakan karena dalam sebuah dalil disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah melaksanakan sholat tahajud sampai buka kedua. Baik, sekarang kelompok 2 silakan mempresentasikan materinya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Indah. Nama saya Lala. Nama saya Persia. Halo.
selanjutnya? Selanjutnya itu adalah ada niat sholat duha. Niatnya itu berbunyi usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat duha, sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Saya akan menjelaskan dalil dari sholat sunnah duha. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat di siang dan di malam hari, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis ini Sahih Muslim 101. Yang terakhir itu ada manfaat sholat duha. Yang pertama, mendatangkan rezeki dan keberkahan hidup. Yang kedua, pastinya dapat menghapus dosa-dosa kecil. Yang ketiga, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, serta yang keempat pastinya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu persentasenya. Iya, Oke, nomor 2 silakan bertanya. tadi Cek mana kalau? Oh, cek mana? Oke, bahasa Indonesia please. bagaimana kalau orang itu dia melaksanakan sholat sunnah yang tadi tapi sebelumnya meninggal? Siap, izin jawab dulu. Baik. Bahwasanya yang diwajibkan itu adalah sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan duha itu termasuk sholat sunnah. Jadi diutamakan dulu sholat subuhnya. Kalau misalkan dia dapat bangun untuk sholat subuh, misalkan bangunnya jam 11, lakukanlah sholat subuh pada jam segitu. tapi yang itu benar-benar tidak Sengaja. Oke, bagi tepuk tangan untuk Bapak Satu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menentukan siapa yang paling baik untuk menyampaikan materi dari segi materi, penyampaian, urutannya gitu ya. Jadi di sini ibu memilih kelompok Ibu tidak dikasih ya, Nak, tapi dapat dilihat ya bagaimana penyampaian dari kelompok kalian. kami bereaksi. Oke. Assalamualaikum. Oke, kelompakannya dilihat dari kelompok. Kalian juga dapat. Tadi kami Masih Kok kasih? Kayaknya Baik, mungkin sampai di situ saja materi dari sholat sunnah kita pada hari ini. Sebelum ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan ice breaking untuk mengapresiasi diri kita. Ice breakingnya itu tepuk hebat. Oke ya? Jadi tepuk hebat, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Tepuk hebat. Luar biasa. Allahu Akbar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenda Anastasia dengan NIM 22531075. Di sini saya akan menjelaskan model apa yang saya gunakan dalam video pembelajaran tersebut, pendekatannya, strategi, metode, teknik, dan taktik. Baik, dimulai dari model terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan model cooperative learning.
di mana model pembelajaran cooperative learning di sini adalah model pembelajaran yang menggunakan atau yang membagikan siswa menjadi kelompok kecil untuk bekerja sama dan saling membantu dalam memahami materi pembelajaran. Dalam video pembelajaran saya, model pembelajaran cooperative learningnya bisa dilihat dalam pembentukan kelompok, diskusi, dan presentasi. Lalu, pendekatan yang saya gunakan di sini adalah pendekatan student center atau pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana di sini terlihat 70% siswa yang bekerja dan guru memperhatikan atau membimbing proses pembelajarannya. Baik, yang selanjutnya itu strategi atau rencana, di mana saya menggunakan strategi peer lesson atau belajar dari teman. Yang pertama itu saya menjelaskan atau memberikan materi terlebih dahulu kepada siswa, di mana materi saya itu tentang sholat sunnah. Saya menjelaskan dahulu apa itu sholat sunnah, pengertian dari sholat sunnah, dalil dari sholat sunnah. Lalu selanjutnya saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok nantinya akan mendapatkan satu materi tentang sholat sunnah. Lalu selanjutnya siswa mencari informasi tentang materi yang mereka dapati, baik dari segi pengertian, dalil, waktu pelaksanaan, niat, dan lainnya. Setelah itu, siswa mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerjasamanya. Masing-masing kelompok harus berkontribusi dalam menjelaskan atau menyampaikan informasi tentang materi yang mereka dapati. Lalu, kelompok yang tidak tampil harus memberi pertanyaan kepada kelompok yang tampil atau yang sedang presentasi. Selanjutnya, metode. Di sini saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Metode yang saya gunakan di sini itu sejalan dengan strategi yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu teknik atau pembagian kelompok. Di sini saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok menggunakan lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Lalu yang terakhir yaitu taktik, di mana taktik adalah gaya mengajar guru. Di sini saya menggunakan ice breaking yang terlihat pada sebelum siswa mempresentasikan hasil diskusinya, saya mengajak mereka untuk ice breaking, yaitu tepuk semangat. Lalu, yang kedua itu ketika semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya atau semua kelompok sudah tampil, yaitu tepuk hebat, di mana tepuk hebat itu sebagai apresiasi untuk siswa karena sudah berani tampil untuk mempresentasikan materi mereka. Mungkin itu saja penjelasan dari model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik yang saya gunakan dalam video pembelajaran ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih.